Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada kali ini saya akan tetap membahas materi pembelajaran akuntansi. Di mana saat ini saya akan membahas tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Saya menggunakan soal paket P2. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi komputer akuntansinya yaitu menggunakan Mayop Accounting versi 22. Berikut ini langkahnya. Kita klik. Kita lihat nama perusahaan yang akan kita gunakan. Ini menggunakan soal UD Buana. Ini ada alamatnya dan nomor teleponnya, jadi kita tinggal salin di sini. Jika kita ujian, nama perusahaan itu dikasih underscore atau spasi nama kita. Lalu karena pakai versi 22, reknya saya isi. Biasanya menggunakan nomor urut absensi reknya agar memudahkan saat dikoreksi. Lalu alamatnya kita tulis sesuai soal. Untuk alamat ini, jika salah, nanti kita bisa perbaiki. Jika terjadi kesalahan pengetikan. Oke, lalu nomor teleponnya. Dilihat soal tadi ada nomor teleponnya 021 240 1234. Lalu nomor fax-nya juga sama dengan nomor teleponnya. Lalu alamat emailnya. Setelah data ini terisi, kita next. Kita lihat soal kita. Soal ini transaksinya di bulan Desember dan ada saldo awalnya 30 November, berarti input tanggal 1 Desember. Oke, ini transaksinya Desember ya. Jadi tahunnya kita buat tahun 2021. Lastnya tetap Desember. Conversion mode-nya kita buat November misalnya. Kita mundurkan atau Desember juga nggak masalah. Oke, next saja. Ini biarkan 12 juga nggak apa-apa karena di soal tadi periodenya ada 12 bulan ya. Oke. Lanjut. Kita pakai pilihan kedua. Kali ini saya akan menggunakan pilihan kedua import pilihannya, tapi saya tidak import, saya akan input nama akunnya satu-satu. Oke, next. Lalu change. Jangan kebanyakan next, nanti otomatis tersimpan di accounting versi 22 kalau pakai versi 22. Oke. Kita buat folder. Misalnya saya buat folder, di sini disimpan di dalam folder. Oke. Lalu next. Kita pilih comment center ataupun setup juga sama saja. Oke, ini adalah data awalnya. Jadi kalau misalnya di data awal tadi misalnya alamatnya ada yang kurang, bisa kita klik setup, company informasi. Jadi di sini bisa diubah. Tapi kalau periode itu tidak bisa diubah, kayak misalnya bulannya itu kalau salah tidak bisa diubah. Tapi kalau misalnya nih namanya, alamatnya ada yang kurang, nomor teleponnya salah ketik, itu masih bisa diperbaiki. Oke ya, jadi kalau tahun, bulan itu tidak bisa diperbaiki. Kalau salah harus ulang kembali.
Oke, kita bagi layar menjadi 2 biar nampak soalnya di sampingnya. Oke, untuk nama perusahaan sudah kita input. Sekarang yang akan kita lakukan berikutnya adalah membuat nama akun yang ada di sini. Jadi, pertama, klik account, lalu account list. Kalau pakai pilihan kedua itu, tampilannya sedikit seperti ini, jadi enak untuk ngubahnya nantinya. Nah, saya biasanya kalau mau input manual maupun import, saya pakai pilihan kedua, karena tampilannya seperti ini. Tapi kalau pilihan pertama itu sesuai yang ada di Mayop. Akunnya sudah ada ditentukan Mayop, jadi kalau mau edit terlalu banyak, jadi saya pakai pilihan pertama. Cara saya pakai pilihan pertama ini, yang ada centangnya ini akan saya perbaiki dulu. Kalau untuk nomor 3 ini, yang equity tidak boleh diotak-atik, ya, biar tidak ada terjadi kesalahan. Jadi kalau kayak nomor 6 ini saya hapus aja. Jadi kita mulai dari yang atas, yang ada centangnya ini kita perbaiki dulu semuanya. Misalnya cek account, karena udah ada linknya, kita bikin aja cek account itu adalah nomor dari cash in bank. Ini dia. Jadi saya ganti cash in bank. Nomor akunnya, oke. Lalu undeposit saya ganti jadi petty cash. Oke. Lalu trade debitor itu adalah akun receivable. Jadi langsung diubah aja jadi akun receivable. Jadi account receivable. Oke, lalu centang berikutnya adalah trade creditor. Trade creditor itu adalah hutang dagang atau account payable. Jadi diubah dulu aja. Jadi yang centang ini saya ubah dulu ya. Oke, kalau payroll ini bisa dihapus. Oke. Jadi kalau yang nomor 3 ini tidak boleh diotak-atik. Tapi kalau misalnya return earning ini ada namanya misalnya di sini. Ya udah tinggal diganti aja nomor akunnya, nggak diganti juga nggak masalah. Jadi nomor 3 tidak boleh dihapus atau misalnya return earning diganti jadi namanya Raka Capital, itu tidak boleh. Jadi kalau nomor 3 ini dengan equity harus tambah baru. Kayak misalnya historical balancing. Ini otomatis kalau ada selisih kita input akan larinya ke historical. Oke, seperti ini sudah, baru kita mulai input nama akun satu-satu dari atas. Berarti tadi sudah sampai account receivable. Kita lanjut ke allowance. Oke. Berarti boleh kalimatnya ini misalnya tipenya other current asset. Kita mulai. Allowance ya. Oke, langsung new saja. So merchandise. Lalu store supplies. Jadi langsung klik new saja. Tapi kalau misalnya saya terlalu kecepatan, bisa diedit. Kalau salah bisa diedit. Jadi jangan khawatir kalau salah. Oke, prepaid trend. Setelah nomor akun kita enter ya. Sekarang prepaid text. Oke, kita lanjut sekarang fixed asset. Berarti tipenya kita ganti fixed asset.
Oke, lanjut equipment akumulasi. Oke, lanjut. Sekarang tadi account payable udah, sekarang berarti expense payable. Berarti kita ganti jadi other current liability. Jadi kalau sudah diganti tipenya, otomatis nomor akunnya akan berubah. New lagi. Sekarang income tax payable. Habis nomor akun di enter. Sekarang PPN payable. Lalu PPN outcome. Dan PPN income. Oke. Lalu sekarang Bank Permata. Oke. Kita ganti dulu tipenya jadi long term liability. Oke, lalu kita okekan dulu. Oke, udah selesai ya. Nomor 1, nomor 2, akun 1, 2 udah selesai. Sekarang 3 cepat ya. Jadi langsung new saja. Jadi kalau salah tinggal kita klik aja panah ini. Oke, sekarang nomor 3 equity. Sekarang kita klik new lagi. Ganti jadi equity. Jadi nomor 3 ini kita bikin nama baru ya. Jangan ada yang diedit di nomor 3. Karena dia sudah ada linknya. Oke. Oke, sudah selesai. Nomor 3. Sekarang kita ke 4. 4 itu tipenya adalah income, cuma satu. Yang macam-macam tipe akunnya itu cuma ada di harta dan hutang, sisanya satu item aja. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 5, cost of sale. Ini dia. Cost of goods sold. Jadi kalau ada soal Word-nya tinggal copy paste saja, mengetiknya lebih cepat. Oke, sekarang ke nomor 6, cepat ya. Oke, nomor 6, kita mulai advertising expense. Oke, new lagi. Oke, kita ulang lagi, kayaknya kepanjangan. Oke, jadi kalau terlalu panjang dia nggak mau. Oke, lanjut. Sekarang bad debt expense. Lalu rent expense. Lalu selanjutnya 61
700 wage and salaries. Oke, selanjutnya kita tipenya adalah other revenue. Berarti other income. Oke. Interest revenue. Sekarang other expense. Jadi lanjut aja. Other expense. Interest expense. Lalu bank service. Lalu yang terakhir income tax expense. Oke, sudah selesai untuk input nama akunnya. Jadi kalau misalnya nama akunnya udah selesai seperti ini udah selesai seperti daftar akun, jadi sekarang input saldo awalnya. Sebelum input saldo awal, di soal ini tidak akan disebutkan bikin pajak dan lainnya. Jadi kita buat dulu pajaknya. Berarti setelah bikin nama akun, kan nama akunnya ini udah linknya udah sesuai nih tadi. Setup link yang pertama nih sudah sesuai ya. Jadi nggak ada masalah. Karena kita sudah edit kayak tadi, cek akun jadi cash in bank, jadi nggak ada masalah. Salesnya nih otomatis receivable dan account receivable, jadi nggak perlu kita perbaiki lagi. Kalau sudah tadi daftar akunnya sudah kita input nih, ya, lalu sekarang kita mau bikin pajaknya, berarti list tax code. Ini dia, ada banyak sekali kalau versi 22. Oke, kita hapus aja satu-satu, langsung Alt EE. Kita hapus yang bisa kita hapus, yang nggak bisa dihapus kita biarkan. NT jangan dihapus, non teksnya. Kenapa kita hapus? Agar nanti waktu kita input nggak terlalu banyak pilihannya. Sekarang kita bikin baru. Jadi biarkan yang ada di sini NT1 sama yang VAT. Sekarang VAT kita buat. Atau PPN. Nah, PPN saja, PPN. Berarti pajak pertambahan nilai. Oke. Ini kita pilih good and service tax. 10%. Nah, ini tax collected-nya pasangannya adalah PPN outcome. Nah, kalau tax paid-nya pasangannya adalah PPN income. Sudah seperti ini, oke. Sekarang kita input saldo awalnya. Oke, kita input saldo awalnya, banyak sekali caranya. Bisa klik 2 kali di sini inputnya, tapi saya lebih ke setup balance account opening balance. Kita di sini aja inputnya. Oke, kita mulai dari cash in bank. Untuk input saldo awal ini, pastikan kita harus tahu saldo normal akunnya. Jadi kalau misalnya harta normal itu di debit. Jadi kalau saldonya debit, ya sudah nilainya kita input positif. Begitu juga hutang nomor 2. 2 itu hutang itu saldo normalnya di kredit. Jadi inputnya kalau saldonya kredit, inputnya positif nilainya, jangan dikasih min karena kita input itu sesuai dengan saldo normalnya. Sekarang kita mulai cash in bank. Input aja harus enter petty cash-nya, lalu akun receivable-nya, lalu allowance. Allowance itu kan nomor akun 1. 1 itu kan harta. Harta normalnya di debit. Karena dia ada di kredit. Nah, ini baru yang dikasih min.
Jadi yang tidak normal perlu dikasih min ya. Akun yang tidak normal saldonya. Ya, oke lanjut. Sekarang ini prepaid rent 21.300.000, lalu 15 juta. Equipment at cost-nya yang ini 63.300.000. Oke, equipment yang akumulasinya 16.500.000. Nah, ini yang perlu dikasih min. Oke, sekarang di account payable. Account payable-nya adalah 69.300.000. Ini nomor akun 2. Hutang itu nomor akunnya 2. Jadi kalau nomor akunnya 2 udah benar, kredit, ya nggak usah dikasih min. Dia sudah normal. 9.300. Oke. Ini kosong. PPN payable-nya ada isinya 1.500.000. Jadi kalau yang di bawah ini yang nanti kalau udah balance dia ada 0. Tapi kalau masih ada angkanya kita okekan, angka selisih yang di bawah ini akan pindah ke akun namanya historical balancing. Oke. Kita lanjut. Sekarang Bank Mandiri. Di sini Bank Mandiri, tadi daftar akunnya Bank Permata. Misal mau disamakan seperti ini. Berarti tinggal diedit aja. Keluar dari sini, kita edit nama akunnya. Oke, tinggal diedit saja. Kita lanjut lagi input saldo awalnya. Oke, 301 juta. Kita lanjut berikutnya. Ini dia 366 juta. Rp500.000. Oke, nah ini nomor akun 3 ada di debit. Nah ini tidak normal saldonya, berarti harus kasih min. Nah seperti ini. Oke, kita lanjut COGS. Oh, salesnya dulu 503.300.000. Ya, lanjut cost of goods sold-nya. Prepaid-nya 8.800.000. Sekarang kita ke S-Pen. Ini dia ya, advertising S-Pen dulu 4.200.000. Lalu 8.700.000. Inputnya pelan-pelan saja. PDF S-Pen 15.100.000. Oke. Sekarang insurance. Dan S-Pen 23.300.000. Wage and salaries 36.300.000. Interest revenue 6.100.000. Other income memang dikredit, jadi harus nilainya positif ya. 9.480.000. 6.600.000. Oke, sudah selesai. Sudah 0 ya, di bawah sini berarti sudah balance, sudah seimbang.
Demikian video yang kita buat pada kali ini. Sampai ketemu nanti di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.